Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin ya. amin. Nih ada sempat bocor nih nama-nama yang akan dipanggil untuk AFF ya, tapi Ya, sempat muncul terus hilang lagi. Bro Ipung. ya ini kan ada juga kejadian yang aneh sebetulnya. Mhm, Sepertinya itu sudah rilis oleh PSSI, mhm, 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF Under 23 ya di Thailand. mhm, Ternyata kemudian nggak berapa lama akhirnya dicopot lagi. Artinya link berita itu kemudian hilang. mhm, Nah, ini ada kemungkinan bahwa memang sebetulnya secara definitif belum ada pengumuman resmi dari STY dalam hal ini yang punya mhm, otoritas untuk menentukan pemain mhm, terhadap pemilihan-pemilihan pemain yang secara resmi akan dibawa nanti gitu loh. mhm. Jadi sepertinya ada miskomunikasi nih antara STY mungkin ya dengan pengurus PSSI ya. Karena dalam pengumuman yang rilis pertama yang 26 itu yang akhirnya di take out Mhm, itu masih ada nama seperti Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner. Karena mhm, kemungkinan dari berita yang terakhir sepertinya kedua nama ini kemungkinan tidak akan tampil. mhm, Mengingat bahwa AFF Under 23 ini kan apa bukan kalender FIFA mhm. dan ya boleh dibilang ya tidak terlalu bergengsi lah boleh dibilang saat ini gitu loh bro. Eh, Ya memang ini kan kalaupun itu namanya kompetisi ya, tetapi di kalender FIFA-nya rankingnya di bawah FIFA Matchday malah. betul Ya. betul. Nah, ini yang mengenai pemain asing ini memang tidak akan muncul ya, Bro ya. Sepertinya karena kita ingat bahwa kemarin tuh Ivar Jenner baru memperpanjang kontrak ya sampai Hmm, 2025 di tim yang sekarang. mhm, Kemudian juga Rafael Struijk juga sepertinya juga mendapatkan kontrak baru dan mereka keduanya salah satunya ya, untuk katakanlah feeding di Instagram mereka juga memperlihatkan kiprah mereka ketika berseragam Garuda. hmm, Nah, itu kan menunjukkan bahwa mereka begitu apresiatif, begitu menghargai, begitu merasa mendapatkan kehormatan ketika mereka bisa tampil di event mengatasnamakan tim Merah Putih ya. mhm, Apalagi mereka juga tampil di pertandingan melawan Argentina. Itu sebuah kebanggaan tersendiri buat mereka. mhm. Jadi dan saya pikir hal yang wajar ya bahwa di Piala AFF Under 23 sebetulnya masalah-masalah feeding untuk timnas dari klub-klub Liga 1 pun juga mungkin akan ada masalah juga, Bro, gitu loh. Tapi sebentar sebelum ke sana, Hmm? kok ada ya orang dipanggil masuk timnas terus nolak gitu ya. Sementara orang luar negeri nih yang jauh-jauh di Eropa Ya. gitu merasa bangga jadi bagian dari timnas Indonesia. Ada-ada aja. Oke, lanjut. Hmm. Jadi kalau dengan pemain-pemain yang ada di tim Liga 1 kemungkinan sulit Ya. ya, Bro ya. Jadi gini, kan memang sudah menjadi komitmen dari PSSI maupun regulator kompetisi Mhm, bahwa untuk ajang kompetisi Piala AFF Under 23 mhm, yang tidak masuk kalender FIFA itu juga tidak masuk ke dalam kalender yang mampu katakanlah menghentikan liga mhm, gitu. mhm, Jadi liga sih berjalan seperti biasa. Nah, kalau liga ini berjalan seperti biasa, artinya akan ada kekosongan pemain-pemain yang kemungkinan diambil untuk memperkuat under 23, sementara mereka juga dibutuhkan pada saat kompetisi liga gitu loh. mhm, mhm, Nah, ini yang harus lagi-lagi jangan sampai masalah ini menjadi berlarut-larut. Tapi untungnya untuk event kali ini STY sepertinya tidak lagi memakai pola ini ya training camp yang berlama-lama. Jadi mhm, cukup dengan 10 hari aja mereka dikumpulkan sampai akhirnya event itu mereka ikuti. Nah, mhm, ini juga saya pikir ya persoalan-persoalan tarik-menarik antara klub dengan timnas mungkin bukan cuma terjadi di Indonesia. mhm, Di Liga Malaysia bisa saja terjadi. Ingat mhm, waktu Malaysia kemarin itu ada 12 atau 11 pemain JDT yang dilarang bermain untuk mhm, timnas ya. Itu pun mhm, juga menjadi skandal tersendiri ya mhm, buat sepak bola Malaysia. mhm, Kemudian di Liga Thailand juga akan seperti itu.
nggak tahu juga dengan di Liga Vietnam, apakah Vietnam masih memandang bahwa Piala AFF ini sebuah sesuatu yang bergengsi atau tidak, itu lain masalah ya. Hmm, Nah, hmm, cuma memang dari pihak PSSI sendiri juga sepertinya tidak menargetkan target-target khusus. Jadi ini hmm, hanya sasaran antara hmm. ketika Indonesia nanti akan mengikuti kualifikasi Piala Asia untuk U23 juga gitu Ya. loh. Di Mhm. bulan September yang saya rasa itu malah lebih penting ketimbang AFF. Ya, ya, ya. Nah, kalau yang di Piala Asia kan memang masuk ke dalam kalender FIFA kan, ya. Nah, ya, karena itu jadwalnya kebetulan sudah dirancang kompetisi itu akan ini ya, akan ada jeda. Jadi Mhm, itu kemungkinan bisa dipakai juga oleh pemain-pemain yang abroad, kemudian mhm. pemain-pemain naturalisasi Ya. yang masih kualifikasi under 23 untuk bisa gabung nantinya, Ya. gitu bro. Jadi di AFF nanti pemain-pemain yang sekarang berlaga di luar negeri seperti misalnya Mhm. Marcelino juga tidak akan bisa main ya. Tidak, tidak. Hmm. Apalagi Marcelino belakangan ini kan makin dipercaya di Belgia ya. Mhm, Kemudian juga Asnawi drama mengenai kontraknya di Jeonnam juga kan masih masih ini ya, masih hangat-hangatnya gitu loh. mhm, Kemudian mhm, Arham baru kemarin akhirnya secara resmi turun juga di kompetisi Liga 2-nya Jepang walaupun bermain hanya 10 menit gitu loh. mhm, mhm, Tapi ini kan ada semacam aura positif ya buat pemain-pemain timnas kita yang bisa bermain di luar negeri yang akhirnya lambat laun mendapatkan kepercayaan gitu, Bro. mhm, mhm. Oke, nah kalau seperti itu, apakah Hmm. kans Indonesia di AFF ini nanti akan tetap besar, bro? Saya sih masih percaya ya Mhm, bahwa Indonesia itu masih sebagai kandidat kuat juga sebagai juara Piala AFF 2023 ya. mhm, Nah, masalahnya karena pemain-pemain yang dipanggil oleh STY itu adalah pemain-pemain yang secara reguler bermain di Liga 1 Indonesia. Dan hmm, Liga 1 ini kan punya target akan menjadi liga paling mentereng di Asia Tenggara. hmm, Dan hmm, benih ke arah situ, target yang seperti itu sepertinya sudah dimulai dari sekarang karena banyak mhm, pemain-pemain yang bagus yang hadir di Liga Indonesia. Dan kalau kita perhatikan permainan liga-liga pemain klub-klub di Liga 1 itu kan ada kecenderungan juga trennya bagus ya. hmm, Permainan juga sudah mulai rapi, mereka juga terlihat bahwa ada keseriusan dari pemilik klub untuk memanage sebuah tim itu lebih profesional lagi. hmm, Makanya tidak heran ini juga mengundang banyak pelatih-pelatih marki ya, katakanlah ya, untuk hadir di Indonesia. hmm, Bahkan sebuah klub di Tangerang aja punya direktur teknik Walter Zenga gitu loh, Bro. Itu hmm, mantan juga pelatih timnasnya Itali under 23 kalau nggak salah. hmm, Under 20 atau under 23 gitu loh. hmm, Itu adalah pelatih tim nasionalnya Itali gitu. Dan mantan pemain nasional Itali. Jadi ini juga kan menunjukkan bahwa kita punya harapan bahwa liga akan berjalan akan lebih profesional. Akan ya, menelurkan lagi pemain-pemain muda yang potensial. Dan ya, syukurnya klub-klub liga sekarang itu semakin aware terhadap perkembangan pemain-pemain muda. Sehingga mhm, mereka tidak sungkan untuk menurunkan pemain muda tampil di liga. Itu, ya, Bro. ya. Ya, saya sempat pikiran juga gitu ya, kenapa AFF ini nggak turunkan aja pemain yang di bawah usia 20 misalnya. Tapi ternyata kan pemain yang di bawah usia 20 juga banyak yang bermain di liga kan. Atau Iya, misalnya betul. kenapa nggak diturunkan lagi jadi 17 ya? 17 juga sudah sibuk dengan Piala Dunia kan nanti ya. Hmm. Iya, walaupun U17 kita masih mengundang tanda tanya besar. Karena kabarnya kemarin kalah lagi, bukan bermain seri dengan Bali United Academy ya di Bali. Nah ini kan kok makin kemari ketika kita kalah lawan Juvenil, kemudian kalah lawan Kasima, terus trennya malah menurun. Nah ini juga kan mesti jadi perhatian buat pengurus PSSI ya. Apakah di mana nih letak dari dalam tanda kutip kesalahannya ya? Eh, apakah di pemainnya, ataukah di manajemennya, ataukah di pelatihnya? Nah itu yang kita tunggu sebetulnya. Walaupun kehadiran Frank Warmut sendiri
ya belum, memang masih dalam hitungan hari ya belum kelihatan gitu loh Mhm, mhm. kontribusinya. Ya, ya. Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai kesiapan ya untuk AFF nanti. Kalau menurut sobat sendiri ini siapa yang mestinya diturunkan di laga AFF ini? Apakah cocok gitu dengan pemain-pemain yang U23 yang sesungguhnya yang biasa diturunkan oleh STI, atau lebih baik cari pemain-pemain lain yang jauh lebih muda lagi? Karena toh juga di AFF ini tidak dijadikan apa namanya target ya. Ya, Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu video kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. oke, thank you bro.